Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Citasari. Kali ini saya akan membahas mengenai Karl Marx dan pemikirannya. Karl Marx lahir di Trier, Prusia pada tanggal 5 Mei 1818. Ayahnya adalah seorang pengacara yang memberikan kehidupan kelas menengah yang agak khas. Nah, pada tahun 1841, Marx menerima gelar dokternya di bidang filsafat dari salah satu universitas di Berlin. Setelah lulus, dia pun menjadi seorang penulis untuk salah satu koran yang liberal maupun radikal. Dan hanya dalam waktu 10 bulan, dia telah menjadi seorang kepala editornya. Akan tetapi, sangat disayangkan, karena pendirian-pendirian politisnya, koran ini pun harus ditutup oleh pemerintah. Nah, setelah ditutup itu pun, ia pun akhirnya menikah pada tahun 1843. Dan tidak lama kemudian, ia pun harus terpaksa meninggalkan Jerman hanya untuk mencari suasana yang lebih liberal di Paris. Dia pun juga menjumpai dua kumpulan ide yang baru nih, yaitu sosialisme Prancis dan ekonomi politis Inggris. Dari adanya dua ide tersebut, akhirnya ia menggabungkan beberapa ide seperti Hegelianisme, sosialisme, dan ekonomi politis yang membentuk orientasi intelektual yang unik. Teori pemikiran dari Karl Marx. Sebelumnya, mari kita pahami terlebih dahulu bagaimana paradigma pemikiran dari seorang Marx mengenai manusia yang berlaku sebagai subjek suatu perubahan. Menurut Marx, manusia adalah makhluk alamiah yang berkembang dalam lintasan sejarah dunia. Manusia pun adalah makhluk yang kreatif dengan hasrat, sehingga manusia dapat mengubah sejarah menjadi suatu kebudayaan yang ada di seluruh dunia. Hal inilah yang dapat mendorong Marx untuk berpandangan bahwa sejarah dunia akan selalu mengikuti perkembangan manusianya sendiri. Dan dalam proses ini, bangsa-bangsa akan menemukan upaya meraih aktualisasinya. Karena yang dapat menyatukan semua elemen adalah ekonomi dan struktur sosialisasinya. Nah, dari itu pun, maka karakter dari setiap zaman akan terbentuk. Lalu, dari teori di atas, teori itu sering dikatakan sebagai materialisme dialektis. Dan Marx sendiri menyetujui bahwa organisasi ekonomi sosial memiliki sifat yang fundamental. Lalu, konsep dari pemikiran Marx mengenai perjuangan dapat kita lihat dari beberapa karyanya. Kali ini saya mengambil dari The Manifesto of the Communist Party yang ia tulis bersama dengan Engels. Dari karya tersebut ada beberapa hal penting. Yang pertama adalah infrastruktur ekonomi dan superstruktur sosial budaya yang selalu melalui hubungan-hubungan ekonomi tertentu sehingga merupakan akibat langsung dari kedudukan materialisme historis. Yang kedua adalah pembagian sebuah kelas sosial, kesadaran, serta perubahan sosial. Nah, ini ada 3. Yang pertama adalah kelas utama dalam masyarakat kapitalis. Contohnya seperti buruh upahan, kapitalis, dan pemilik tanah. Selanjutnya adalah pembedaan berdasarkan pendapatan, yakni upah, keuntungan, dan sewa tanah. Dan yang terakhir adalah pembeda antar dimensi, yaitu objektif maupun subjektif, sehingga hal ini dapat menimbulkan pengaruh ideologi atau kesadaran palsu. Nah, hal ketiga yang dapat kita pelajari adalah kritik terhadap masyarakat kapitalis, yaitu surplus value, atau teori nilai yang lebih, yaitu pertukaran yang tidak profesional antara nilai pakai dan nilai tukar, atau keuntungan yang lebih besar dimiliki oleh para kapitalis dan para buruh tidak memiliki kekuasaan atas nilai yang telah dihasilkan oleh tenaga kerja mereka. Ketika Marx hidup di Eropa, saat itu sedang terjadi sebuah revolusi industri, yang dimana Marx melakukan kritik atas ekspansi kapitalis dan korelasinya dengan krisis ekonomi. Menurut ia,
Penggunaan mesin baru yang hemat buruh akan merusak keseimbangan antara kemampuan produktif dan permintaan. Dan karena itu akan mempercepat sebuah krisis ekonomi. Selain itu, menurut Marx, ekspansi kapitalis akan membuat individu-individu semakin teralienasi dan paradoks atas kapitalisme akan mulai bermunculan. Mari kita flashback sebentar dengan pembagian kelas menurut Marx. Menurut Marx, teori kelas bukanlah sebuah teori eksplisit, melainkan sebuah teori yang menguraikan tentang hukum perkembangan sejarah, tentang kapitalisme, dan tentang sosialisme. Nah, kelas sosial sendiri ini adalah golongan dalam masyarakat yang ditentukan oleh posisi tertentu nih, seperti yang sudah ada di slide sebelumnya. Dan dalam sistem produksi kapitalis sendiri, terdapat dua kelas yang saling berhadapan, antara kelas buruh dan kelas pemilik. Mereka pun keduanya saling membutuhkan. Dan ciri-ciri khas dari masyarakat kapitalis adalah keterbagian dalam kelas atas maupun kelas bawah, yang dimana kelas atas adalah para pemilik alat-alat produksi dan kelas bawah adalah kaum buruh. Hubungan mereka antara kelas atas dan kelas bawah pada hakikatnya merupakan hubungan penghisap atau eksploitasi satu. Pada tahun 1870, terdapat sebuah revolusi yang menghasilkan dua perubahan yang amat berkaitan satu sama lain. Yang pertama adalah Marx mengubah fokus dalam teori ekonomi dari masalah-masalah ekonomi makro tentang pertumbuhan, dan dia pun mendistribusikan ke masalah ekonomi mikro tentang pengambilan keputusan ekonomi. Keputusan kedua adalah Marx memperkenalkan teknik-teknik marginalis atau sebuah cabang dari matematika terapan yang secara khusus ditambahkan olehnya untuk menganalisis pilihan rasional. Nah, dan terdapat 13 ajaran tentang nilai lebih yang terbagi atas 4 subteori. Yang pertama adalah teori tentang nilai pekerja. Yang kedua, teori tentang nilai tenaga kerja. Yang ketiga, teori tentang nilai lebih. Dan yang keempat, teori tentang profit. Nilai pakai adalah nilai barang yang diukur dari kegunaannya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Sedangkan nilai tukar adalah nilai barang yang kalau dijual belikan di pasar, maka nilainya dalam bentuk uang. Sedangkan yang dimaksud dalam teori nilai pekerja sendiri adalah nilai tukar segenap barang yang ditentukan oleh jumlah pekerjaan yang masuk ke dalam produksinya. Menurut Marx sendiri, dalam sistem ekonomi kapitalis tinggi, upah buruh yang tepat ditentukan oleh cara yang sama, yaitu setiap komoditi ditentukan oleh jumlah pekerjaan yang perlu untuk diciptakannya. Maka, nilai tenaga kerja adalah jumlah nilai semua komoditi yang perlu dibeli oleh buruh agar ia dapat bertahan hidup. Marx pun mengandaikan bahwa dalam keadaan ekonomi normal, majikan yang membeli tenaga kerja buruh itu harus membayar upah yang sesuai, sehingga nilai lebih adalah diferensi antara nilai yang diproduksikan selama satu hari oleh seorang pekerja dan biaya pemulihan tenaga kerjanya adalah salah satunya sumber laba sang kapitalis. Kesimpulannya adalah, meskipun Marx sering mengkritik kaum kapitalisme, Marx percaya bahwa kapitalisme baik dan bahwa kritikannya atas dasar perspektif untuk potensi masa depan. Marx merasa bahwa dia mampu memandang dari masa depan dengan potensial kapitalismenya karena konsepsi materialisnya atas dasar sejarah. Dengan memfokuskan pada kekuatan produksi, Marx mampu memprediksi kecenderungan-kecenderungan historis yang memungkinkannya untuk mengidentifikasi di mana tindakan politis dapat menjadi lebih efektif. Lalu berikutnya adalah pendapat Marx tentang tujuan akhir, berupa masyarakat tanpa kelas. Sebenarnya, hal ini merupakan suatu hal yang paradoks dengan konsep dialektis yang artinya tanpa henti. Karena bisa dibilang setiap zaman akan selalu hadir nama baru, entah itu kelas atas maupun kelas bawah. Kemudian, selain teori konflik, Marx juga mengemukakan tentang teori alienasi. Dalam teori ini dijelaskan tentang hilangnya kendali seseorang akan hidupnya karena akibat dari kontrol yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan lebih tinggi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan informasi maupun kesalahan informasi.
Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.